Bro, nggak beli Bitcoin, lagi naik nih. Masih mikir-mikir dulu. Ya elah, aman kok bro. Tahu dari mana amannya? Ya gitu deh. Baik, perkenalkan, nama saya Gada Rusna Pradika. Kembali lagi ke video saya kali ini. Kita akan membahas tentang blockchain dan juga nanti ada keterkaitannya dengan beberapa hal. Nah, dari percakapan tadi tentang Bitcoin, sebenarnya Bitcoin ini merupakan bagian dari blockchain, yang mana blockchain ini merupakan sebuah jaringan yang ada dan juga kita akan bahas pada video kali ini. Nah, coba kita analogikan blockchain ini sebagai sebuah buku. Yang pertama, jika buku adalah sebuah blockchain dan juga halaman ini merupakan sebuah blok, sedangkan untuk setiap entry atau isinya itu adalah sebuah transaksi pada setiap halaman, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada halaman atau blok yang hilang. Dan juga akan lebih mudah kita untuk mendeteksi pada keseluruhan halaman. Misalnya pada buku memiliki 100 halaman. Nah, ternyata ada kecurangan atau peretasan pada halaman ke-25 disobek misalnya, dan kita akan mengetahui bahwa halaman tersebut hilang karena halaman satu dengan halaman yang lainnya itu saling terhubung pada satu buku itu. Nah, untuk blockchain sendiri, jika kita artikan, itu merupakan sebuah teknologi berupa data catatan transaksi yang tersebar luas di jaringan, atau disebut juga dengan distributed ledger. Ledger itu buku. Data yang didistribusikan secara kriptografis dengan pengamanan dari berbagai pihak dalam suatu jaringan tersebut. Nah, dasar teknologi ini menggunakan sistem peer-to-peer, yang mana ini akan menambah kepercayaan antar pihak dalam bertransaksi. Dengan kata lain, blockchain itu merupakan salah satu teknologi yang sudah tidak menggunakan pihak ketiga lagi dalam melakukan sebuah transaksi. Yang mana jika kita ibaratkan, jika kita membeli gorengan menggunakan ATM, yang tahu transaksi tersebut hanya antara penjual, pembeli, dan juga dengan perantara pihak ketiga, yaitu bank, yang mana dia yang mencatat pembukuan keluar masuknya transaksi. Nah, jika menggunakan blockchain, misalnya bayarnya menggunakan Bitcoin, beli gorengan menggunakan Bitcoin, maka transaksi akan dicatat di seluruh jaringan yang ada, di seluruh komputer pada jaringan yang ada. Jadi itu akan lebih aman. Misalnya jika ada satu atau dua kecurangan yang mengambil atau meretas data atau memanipulasi data pada satu komputer, dan jika kita sinkronisasi tidak match dengan komputer yang lain pada jaringan tertentu, maka data tersebut ya bisa dibilang dihack atau ada kecurangan di balik data tersebut. Jika dilihat dari etimologi kata, blockchain itu ada dua suku kata. Yang pertama itu block dan juga chain, yang mana ini block artinya kelompok dan juga chain artinya rantai. Yang mana blockchain dapat diartikan sebuah rantai blok yang berurutan atau grup transaksi yang dirangkai bersama dan juga terdistribusi antar pengguna. Nah, setiap blok ini memiliki buku besar atau ledger yang memiliki 3 elemen, yang mana yang pertama itu data, yang kedua hash, dan yang ketiga adalah previous hash atau hash yang sebelumnya. Nah, data ini merupakan jenis yang bergantung pada tujuan blockchain digunakan. Misalnya pada Bitcoin, data blok ini berisikan transaksi termasuk pengirim, penerima, dan juga jumlah Bitcoin.
dan sebagainya. Hash merupakan data yang berisikan informasi misalnya seperti sidik jari dan juga tanda tangan. Teknologi ini mengidentifikasi blok beserta semua isinya. Ini merupakan bentuk dari kode unik. Misalnya kalian familiar dengan website, jika menggunakan fitur login, maka kalian akan familiar dengan hashing ini. Hash dari blok sebelumnya. Nah, bagian ini yang membentuk blockchain itu, karena setiap blok membawa informasi historis dari blok sebelumnya sehingga terdapat atau terbentuk rantai blockchain dan menjadi sangat aman. Blockchain ini merupakan jenis struktur data yang digunakan dalam distributed ledger yang disimpan dan juga didistribusikan dalam sebuah paket yang disebut dengan blok dan juga terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam satu rantai digital atau chain, sehingga terciptalah nama blockchain. Nah, distribusi ledger ini adalah bentuk penerapan ledger yang menyimpan data dan juga pendistribusiannya kepada semua orang, seperti yang sudah dibahas di atas tadi. Nah, untuk konsep blockchain ini atau Distributed Ledger Technology, DLT, yaitu pada saat kita melakukan transaksi pembayaran, maka transaksi tersebut akan dicatat oleh seluruh pihak dalam DLT tersebut dengan nominal yang sama. Dan transaksi ini tidak dapat dihapus dan juga dibatalkan. Nah, jika kalian misalnya menggunakan Bitcoin dan mengirimkan pada alamat yang salah, maka ya hanguslah Bitcoin kalian. Itu merupakan kesalahan yang fatal. Tidak bisa ditarik kembali, kecuali ya memang orang yang Anda kirimkan itu berbaik hati untuk mengirimkan kembali ke Anda. Dan jika suatu server atau DLT ini down dan rusak, maka tidak akan berpengaruh terhadap hilangnya catatan atau transaksi, karena setiap transaksi tidak hanya dicatat pada satu pihak DLT saja. Dan blockchain ini merupakan jaringan yang aman karena selain terdistribusi, terdapat ribuan komputer dalam satu jaringan tersebut, sehingga bayangkan saja saat kita mencoba meretas ribuan komputer, itu merupakan suatu yang mustahil dan juga kemungkinannya kecil untuk semua komputer tersebut mengalami gangguan pada waktu yang sama. Sederhananya, blockchain adalah teknologi distribusi informasi yang terdesentralisasi pada beberapa pihak. Nah, bagaimana sih cara kerja dari blockchain? Nah, di sini ada sebuah gambar, ibaratkan jaringan blockchain, yang mana ada 5 pihak pada jaringan tersebut, ada A, B, C, sampai E, yang mana dalam monitor itu ada gambar jari 1, 2, dan juga yang nanti ada masukan data yaitu 3. Nah, pertama, jika misalnya pihak A menambahkan data ketiga yang ditunjukkan oleh jari 3 yang warna kuning, maka akan terdistribusi kepada seluruh pihak. Itu gambar 2. Nah, setelah itu, secara terenkripsi keamanan datanya, setiap blok berisikan rangkaian hash kriptografi dan hash pada blok sebelumnya, sehingga dapat membentuk sebuah jaringan. Nah, selanjutnya setiap jaringan tersebut akan diverifikasi dan juga di-approve. Setelah menerima informasi baru, hash kriptografi akan mengambil data tersebut dan juga mengubahnya menjadi sebuah rangkaian kode unik atau compact string. Kode unik ini dapat mendeteksi adanya potensi kecurangan. Selanjutnya, setelah semua pihak tersebut selesai dan juga melakukan verifikasi, akan dilanjutkan dengan approval, yang mana ini akan menambahkan satu blok baru yang warna kuning tersebut terdistribusi ke seluruh pihak A, B, C, dan juga E. Itu terlihat pada gambar 3. Nah, dari cara kerja yang blockchain lakukan, itu akan membuat istilahnya trustworthiness kepada para pihak. Jika ada data yang dimanipulasi pada satu komputer,
di dalamnya, maka bisa diperiksa dan juga ditangani dengan data yang ada di komputer lainnya karena saling tersinkronisasi. Nah, untuk penerapan blockchain ada istilahnya yaitu rantai nilai blok, yang mana ini ada finansial, value exchange, asset registries, dan juga security. Tapi pada kali ini kita akan membahas blockchain dan juga keterkaitannya dengan CDN atau Content Delivery Network. Content Delivery Network atau CDN merupakan sekelompok server yang ditempatkan di berbagai lokasi untuk menyebarkan konten web ke sejumlah wilayah geografis yang luas. Dan tujuan CDN ini yaitu mengurangi latensi atau penundaan dari komputer kita yang meminta request ke server, yang mana dengan mengurangi jarak fisik yang harus ditempuh oleh si requester atau komputer kita. Nah, perlu diingat bahwa semakin dekat ke source, maka semakin cepat pula permintaan dikabulkan atau request itu dikirimkan atau sampai ke komputer kita. Nah, untuk mengatasi hal ini, CDN menyimpan versi cache dari konten situs web kita ke berbagai lokasi geografis di seluruh dunia, yaitu di luar server asal, yang mana dikenal sebagai titik kehadiran atau point of presence atau POV, dikenal sebagai POV. Nah, POV ini berisikan server caching mereka sendiri dan juga bertanggung jawab untuk mengirimkan konten tersebut ke lokasi penggunanya. Nah, dengan melakukan cache data dan juga penyebaran jumlah request untuk informasi yang sama melalui jaringan alih-alih pada satu server, beban traffic atau traffic load-nya itu lebih seimbang. Nah, sehingga masalah-masalah yang kerap terjadi seperti loading halaman yang lambat, browser yang rusak, dan juga service yang terganggu itu dapat teratasi. Nah, ini jika kita tidak menggunakan CDN, yang mana berarti konten dikirimkan oleh server asal. Nah, jika server yang kita request itu berada di US dan kita penggunanya ada di Indonesia, maka menerima konten dari lokasi yang sama, yaitu US, yang mana jarak antara situs yang meminta dan server yang menjawab itu memiliki dampak yang signifikan pada total waktu yang dibuka karena jaraknya yang cukup jauh. Dan bayangkan jika begitu banyaknya komputer yang mengakses server tersebut, maka akan terjadi traffic pada jaringan tersebut dan juga semakin lambatlah request diterima. Jika menggunakan CDN, semua konten dari POV terdekat akan dikirim dari lokasi geografis pengguna yang meminta. Jadi jika servernya berasal dari US, penggunanya masih ada di Indonesia, berarti akan menerima konten dari lokasi di server terdekat atau titik-titik POV tersebut. Nah, sebuah lokasi server lebih pendek mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam memuat halaman web. Jadi misalkan kita berada di Indonesia, servernya berada di US, tapi di setiap titik geografis, misalnya di Indonesia terdapat POV-nya, maka kita mengakses halaman web tersebut langsung ke POV-nya. Ini akan mempercepat requestan dari web tersebut. Nah, sekarang ini banyak sekali konten-konten yang tersebar di internet, baik itu file gambar, video, dan juga audio. Yang mana tipe konten ini menggunakan bandwidth yang terbanyak. Nah, dari semua ini ada beberapa jenis konten yang dapat diberikan oleh CDN. Jenis dan format konten yang dapat dikirim tergantung pada penyedia masing-masing CDN. Nah, format konten yang didukung itu ada video, gambar, audio. Seperti di video ada MP3, MOV, di gambar ada JPEG, PNG, GIF, di audio ada MP3, WAV, dan di lainnya ada
ada CSS, HTML, dan lain-lain. Nah, kalian pasti masih penasaran atau masih bingung bagaimana sih CDN, jaringan tersebut membuat load website Anda lebih cepat. Nah, ada 3 cara yang dilakukan CDN untuk menurunkan waktu loading dan juga meningkatkan kecepatan. Yang pertama, dengan mendistribusikan atau menyimpan berbagai tipe konten seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada gambar, teks, dan juga file media lainnya untuk diakses lebih cepat. Yang mana misalnya pada cache yang tadi dijelaskan, kita tinggal minta request dan cache tersebut yang dikirimkan ke komputer kita, sehingga tidak mengakses langsung server asal yang ada. Yang kedua itu dengan mengurangi pemakaian bandwidth. Nah, caranya ini dengan menyediakan konten dari berbagai lokasi, alih-alih mengirimkannya pada satu server saja. Yang ketiga itu ada menangani lonjakan traffic, misalnya pada waktu-waktu tertentu, atau ini disebut dengan peak times. Kasusnya seperti pada hari libur, juga misalnya pada keadaan darurat nasional. Misalnya pada hari-hari biasa, ya trafiknya itu di level sedang, tapi di hari libur karena banyak yang libur, mager, lebaran, trafiknya naik untuk lonjakan aksesnya, maka CDN ini dapat menangani lonjakan trafik tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke quick quiz, yang mana topiknya itu distribusi versus desentralisasi. Ada 2 sistem kerja yang berbeda, yang mana desentralisasi dan juga distribusi. Ini singkat saja, dalam sistem desentralisasi, kegiatan-kegiatan pengolahan datanya dilakukan dalam bidang organisasi fungsional otonom atau merupakan suborganisasi. Dapat dilihat pada gambar, ada node-node yang tersebar yang memiliki suborganisasi lagi yang tersebar pada node-node tersebut. Tapi pada setiap node saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Untuk sistem terdistribusi, data-data yang diolah disebar ke bagian-bagian. Namun bagian-bagian tersebut tersebar lagi dan juga disatukan kembali secara logik dan juga diawasi oleh bagian yang mempunyai peringkat lebih tinggi sehingga membentuk suatu kesatuan. Intinya, node-node ini yang tadi misalnya terdesentralisasi dan setiap node itu ada bagian lagi. Nah, bagian-bagian ini kita sambungkan lagi, kita satukan lagi secara logik sehingga membentuk jaringan yang terdistribusi. Jika dilihat dari gambar cukup jelas untuk apa itu desentralisasi, sentralisasi, yang mana terpusat dan juga distribusi. Nah, kita masuk ke keterkaitan antara blockchain dan juga CDN. Kita sudah sampai pada akhir video, yang mana yang pertama, sistem memiliki arsitektur jaringan yang terdesentralisasi antara blockchain dan juga CDN. Namun pada blockchain juga menerapkan sistem terdistribusi. Nah, untuk yang kedua, lebih aman dan juga cepat dalam transfer data. Tadi sudah dijelaskan bahwa keamanan dari blockchain itu sangat kuat. Satu jaringan ada ribuan komputer yang memiliki buku besar yang mencatat setiap transaksi yang ada, sehingga sulit untuk kita menghack seluruh jaringan tersebut. Kalau di CDN itu aman karena CDN dan juga blockchain menggunakan hashing juga untuk keamanan dari transfer datanya atau dari datanya, dan juga lebih cepat karena jaringannya yang terdistribusi, terdesentralisasi, maka pengambilan requestnya dari misalnya dari CDN menggunakan POPs titik-titik tertentu itu, sehingga lebih cepat karena jaraknya lebih pendek. Seperti itu. Blockchain untuk multimedia. Yang pertama yang saya dapatkan yaitu pada file storage, yang mana desentralisasi dari file storage atau penyimpanan file internet ini membawa
manfaat yang jelas, yaitu mendistribusikan data ke seluruh jaringan untuk melindungi file agar tidak diretas atau hilang, termasuk pada file multimedia atau konten yang ada di internet. Nah, untuk Interplanetary File System (IPFS) ini memudahkan untuk membuat konsep bagaimana web tersebut terdistribusi dan juga dapat beroperasi, mirip dengan BitTorrent yang mana memindahkan data di internet. IPFS ini menghilangkan kebutuhan akan hubungan antara klien dan juga server yang secara terpusat. Nah, untuk internet yang terdiri dari website sepenuhnya terdesentralisasi memiliki potensi untuk mempercepat waktu transfer atau streaming file. Nah, jenis peningkatan seperti ini membuat pengguna menjadi lebih nyaman dan juga pada sistem pengiriman konten webnya menjadi lebih baik, lebih cepat, terutama pada saat ini yang mana kasusnya itu transfer sedang overload atau kelebihan muatan. Yang kedua itu ada perlindungan properti intelektual. Nah, seperti yang kalian ketahui, informasi digital sudah berkembang, diperbanyak dan juga dapat diperbanyak tanpa batas dan juga didistribusikan secara luas karena adanya internet itu. Nah, karena banyaknya informasi digital ini menyebabkan konten secara gratis tersebar di internet. Nah, kejadian ini memberikan kerugian terhadap orang-orang atau konten creator bisa dibilang yang memiliki hak cipta atas konten tersebut. Contohnya ada Mycelia yang mana menggunakan blockchain untuk membuat sistem distribusi musiknya itu secara peer-to-peer. Ini didirikan oleh penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris, Imogen Heap, yang mana Mycelia ini memungkinkan musik untuk menjual sendiri lagunya langsung kepada audiens mereka. Serta untuk sampel lisensinya itu untuk produser dan juga royalti itu langsung dibagikan kepada penulis dan juga musisi. Nah, yang mana untuk otomatisasinya ini dilakukan oleh smart contract, yang mana smart contract itu merupakan perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer. Smart contract ini berjalan di jaringan blockchain juga, sehingga mereka disimpan di database publik dan juga tidak dapat dirubah dan aman tentunya. Baik, sekian penjelasan kita tadi. Kita sudah membahas tadi tentang blockchain, CDN, Content Delivery Network, serta kaitannya dan juga contoh kasusnya tadi. Semoga membantu teman-teman yang menonton. Terima kasih.